Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Mati Mas Menyapa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita datang kepada Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Sekali lagi Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini firman Tuhan berkata bahwa sesudah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, dan setelah orang-orang pulang, firman Tuhan katakan Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan perahu murid-muridnya itu sudah beberapa mil jauhnya. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa perahu murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelombang. Karena apa? Karena angin sakal. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa pada saat itu murid-murid Yesus sedang menghadapi persoalan di mana ada gelombang yang besar yang mereka hadapi karena angin sakal. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa murid-muridnya itu begitu takut. Mereka takut karena saat itu gelombang yang besar, angin yang besar. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam ayat ini bahwa murid-murid ini dalam keadaan yang takut. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, kalau kita menghadapi seperti apa yang dihadapi orang, kita takut karena apa? Karena ada persoalan, masalah yang kita hadapi. Ada gelombang-gelombang yang datang di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Mungkin ada gelombang yang menimpa, ada angin sakal. Dan saat itu kita mulai merasa ketakutan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengatasi itu? Yang pertama, Yesus lakukan adalah dia berdoa. Dikatakan oleh firman Allah, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dan setelah mereka pulang, dia naik ke atas bukit dan berdoa. Nah, ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita orang percaya. Bagaimana di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan, di mana kita datang kepada Tuhan, kita harus berdoa, menyerahkan segala aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, di dalam kita menghadapi persoalan, di dalam kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya. Dan yang kedua dikatakan bahwa firman Tuhan katakan jangan takut. Yesus katakan kepada manusia, jangan takut, ini aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kita menghadapi persoalan, di dalam kita menghadapi masalah, kita jangan takut. Kenapa? Karena kita mempunyai Allah yang besar.
Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan sanggup meluputkan kita dari gelombang-gelombang yang kita hadapi, dari angin sakal yang kita hadapi. Dan yang ketiga, dia katakan, jangan bimbang. Pada saat Yesus katakan, jangan takut, ini aku. Petrus katakan, Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruh aku berjalan di atas kayu untuk mendapatkan Engkau. Yesus katakan, datanglah. Pada saat Petrus berjalan di atas air, dan pada saat dia merasakan tiupan angin, dia mulai bimbang. Dan karena kebimbangan itu, dia mulai tenggelam. Dan Yesus katakan, mengapa engkau bimbang? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita ambil. Yang Tuhan inginkan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh bimbang di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi persoalan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu mampu mengangkat kehidupan kita pada saat kita dalam keadaan yang menghadapi persoalan. Percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau sanggup menolong kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam segala aktivitas mereka, Engkau yang memimpin, menyertai mereka. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan umat-umat-Mu yang ada. Kami akan melangkah pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.